Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas MN22D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini yaitu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Nah, definisi pengendalian risiko ini ada menurut para ahli. Menurut para ahli, yaitu kegiatan memetakan permasalahan dengan pendekatan dan juga manajemen komprehensif. Tujuan dari pengendalian risiko ini itu untuk mengurangi probabilitas dan juga tingkat keseriusan risiko. Nah, fokus dari pengendalian risiko ini yaitu untuk mengurangi kemungkinan akan dampak dari sebuah risiko ini. Teori risiko. Nah, teori risiko ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada teori domino. Nah, di mana teori domino ini kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini yaitu tentang faktor bawaan yang menyebabkan perilaku tertentu. Yang ketiga, temperan. Contoh dari temperan ini yaitu tinggi menyebabkan mudah marah. Maka semakin tinggi penyebab temperan ini, maka semakin mudah marah. Selanjutnya ada tujuan pengendalian risiko. Tujuan pengendalian risiko ini pertama itu untuk mengurangi probabilitas. Nah, di mana probabilitas ini minimalkan kemungkinan munculnya kejadian berisiko. Yang kedua ada mengurangi severity, yaitu untuk minimalkan tingkat keseriusan dampak risiko. Yang ketiga ada kombinasi. Nah, dari kombinasi ini yaitu juga untuk mengurangi probabilitas dan severity secara bersamaan. Nah, di dalam memahami manajemen risiko ini, pentingnya kita harus memahami manajemen risiko ini. Tujuan utamanya yaitu untuk menjadi fokus dalam berpinjangan dan juga praktik bisnis. Yang kedua, tujuan dari pengendalian risiko ini untuk pelatihan kerja. Sering dibahas dalam pelatihan kerja karena memang manajemen risiko ini dalam berbagai bidang juga sangat perlu dipentingkan. Ketiga, ada dalam bisnis modern. Bahwasanya menunjukkan pentingnya manajemen risiko ini di dalam bisnis sangat diperlukan karena memang setiap bisnis pasti ada sebuah risiko ini. Makanya pentingnya juga kita memahami manajemen risiko ini. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Dan risiko ini pertama ada sebelum risiko. Kalau sebelum risiko ini itu tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan risiko. Yang kedua, pas saat risiko. Nah, pas saat risiko ini yaitu tindakan mitigasi untuk mengurangi sebuah dampak dari sebuah risiko ini. Yang terakhir ada setelah risiko. Setelah risiko ini yaitu tindakan pemulihan untuk mengatasi dampak risiko. Selanjutnya ada waktu pengendalian risiko. Nah, waktu ini terbagi dalam 3 kategori. Pertama ada pra risiko, 2 saat risiko, yang ketiga ada pasca risiko. Nah, di mana pra risiko itu mengidentifikasi dan menganalisis sebuah risiko potensial. Nah, yang kedua saat risiko. Saat risiko ini
itu juga untuk mengimplementasi strategi dari sebuah mitigasi risiko. Yang ketiga, ada pasca risiko. Kenapa pentingnya pasca risiko? Yaitu untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi pengendalian risiko. Dan selanjutnya ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini saya bagi ke dalam 4 bagian. Pertama, budaya, 2, struktur, 3, kebijakan manajemen, yang 3, sistem informasi. Nah, dalam budaya organisasi ini yaitu untuk mengaruhi kesadaran risiko sebuah karyawan. Yang kedua, struktur organisasi. Nah, kenapa sih kita penting untuk menciptakan struktur organisasi? Karena untuk menentukan alur komunikasi dan juga tanggung jawab. Nah, struktur organisasi ini penting kita ketahui bahwasanya dalam sebuah serikatan pekerja diperlukan struktur organisasi, yaitu untuk menganalisis dari sebuah perusahaan ini. Yang ketiga, ada kebijakan manajemen. Manajemen itu yaitu untuk menetapkan standar pengendalian risiko yang akan terjadi. Yang keempatnya ada sistem informasi. Nah, di dalam sistem informasi ini itu untuk mendukung mengambil keputusan terkait sebuah risiko. Selanjutnya ada metode pengendalian risiko. Yang pertama ada menghindari risiko, yaitu tujuannya untuk menghindari dari aktivitas yang juga berisiko. Yang kedua ada mentransfer risiko, yaitu untuk memindahkan risiko dari pihak yang sekarang ke pihak yang lain. Yang ketiga ada mengurangi risiko, yaitu untuk meminimalkan profitabilitas dan juga dampak sebuah risiko ini. Yang terakhir, yang keempat, ada menerima risiko, yaitu menerima konsekuensi yang akan terjadi dari sebuah risiko. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.